siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun anak-anak mengakses video ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Bagaimana caranya? Oke, sebelumnya tujuan belajar kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menggambar grafik fungsi persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan grafik persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Oke, langsung saja kita menggambar. Oke, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi ini ada saya dimisalkan yaitu kita punya fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak dari ax plus b. Oke, yaitu langkah-langkahnya ada 4 ini bisa dicatat, yaitu yang pertama kita harus menentukan nilai x0. X0 ini adalah titik puncak dari grafik yang akan kita gambar. Nah, agar nilai yang ada di dalam mutlak ini, nilai mutlak ini yaitu ax plus b ini harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita membuat tabel yaitu tabel x, tabel fx, dan titik koordinat dari x, fx dengan nilai x di kanan dan di kiri dari titik puncak ini x0. Nah, yang ketiga, kita hitung semua nilainya, nilai dari fx sehingga diperoleh titik koordinat x, fx. Tadi setelah membuat tabel, terus kita tentukan nilai x di kanan dan di kiri x0, kemudian kita hitung nilai fx-nya, kemudian kita tentukan titik koordinat yang sudah kita peroleh. Kemudian setelah yaitu yang keempat, yang terakhir yaitu meletakkan semua titik koordinat di bidang kartesius lalu sketsa gambar grafiknya. Oke, begitu. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Untuk contoh yang pertama, di sini ada gambarlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari x. Ini kita sudah sediakan gambar terlebih dahulu. Ini gambar bidang kartesiusnya. Yaitu sini fx untuk yang sumbu vertikal, kemudian untuk yang sumbu horizontal yaitu garis horizontal ini adalah x. Nah, yang pertama tadi kita harus menentukan x0-nya agar yang di dalam mutlak ini yaitu nilai mutlak x ini harus sama dengan 0. Ini x sama dengan 0, maka jelas bahwa nilai dari x ini sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita membuat tabelnya. Tabel x, tabel fx, kemudian tabel dari titik koordinat x, fx. Nah, setelah itu kita masukkan titik puncak ini, titik x0 ini ke tengah-tengah sini. Di sini, tengah. Ini kita ambil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Ya, 7 titik ini sudah cukup mewakili dari grafik fungsi ini. Jadi, untuk 7 ini berarti nanti ke kiri 3, ke kanan 3. Dan di tengah-tengah sini adalah titik puncaknya, yaitu 0 ini. Ini kita taruh di baris X, ini baris X. Kemudian, nah kita tentukan yang ke kanan, berarti bertambah 1, yaitu 1, 2, 3. Kemudian yang di kiri, berarti di sini di kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke. Nah, setelah ini, kita harus menentukan nilai dari fx-nya. Bagaimana caranya? Oke, begini caranya. Untuk titik puncak x0, kita sudah kita ketahui bahwa titik puncaknya x-nya adalah 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan fungsinya, f0 sama dengan nilai mutlak dari 0. Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, 0 ini kita taruh di bawah sini. Di bawah titik puncak x0 tadi. Ya, oke. Kita taruh.
Nah, kemudian kita mencari terlebih dahulu untuk yang di sebelah kanan sini, untuk lebih mudahnya. Boleh juga untuk yang sebelah kiri terlebih dahulu atau kanan terlebih dahulu, terserah kalian. Kalau di sini Bapak ke kanan terlebih dahulu, agar lebih urut. Oke, ini titik yang berada di kanan di titik puncak, yaitu yang pertama kita cari yang X sama dengan 1 ini. X sama dengan 1, maka masukkan persamaan F1 sama dengan nilai mutlak dari 1 sama dengan 1. 1 ini kita taruh di sini. Oke, teling. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2, maka F2 sama dengan nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Kita taruh di bawah angka 2 ini. Oke. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 3. Ini kita ambil X sama dengan 3. Masukkan persamaan F3 sama dengan nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Kita masukkan. Oke. Kemudian kita cari yang grafik berada di kiri titik puncak. Nih, titik-titiknya yaitu untuk titik X-nya sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke persamaan F negatif 1 sama dengan nilai mutlak dari negatif 1 yaitu 1. Oke, kita masukkan. Oke. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke persamaan F negatif 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Kita masukkan di bawah ini, X negatif 2 ini. Oke. Kemudian yang terakhir, nilai untuk X sama dengan negatif 3. Kita masukkan ke persamaan F negatif 3. Itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu, kita menentukan titik koordinatnya, yaitu X, Fx. Diingat, X terlebih dahulu, kemudian Fx-nya. Jadi, dari atas ini, kemudian bawah, kita taruh begini. Nah, berarti yang X ini di depan, yang Fx ada di belakang, yaitu negatif 3,3 untuk yang ini, titik ini. Kemudian yang di sini berarti negatif 2,2. Kemudian yang di sini negatif 1,1. Dan seterusnya ini 0,0. Ini ada 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, setelah ini kita langsung saja sketsakan atau kita letakkan pada bidang kartesiusnya ini. Nah, dari titik puncak terlebih dahulu, yaitu 0,0. Kita cari 0,0, berarti pada sumbu X-nya ini 0, sumbu Fx-nya ini juga 0, berarti bertemu di sini. Ini, oke. Ini adalah titik dari 0,0. Nah, setelah itu kita cari yang sebelah kanan. Sebelah kanan berarti daerah sini. Nanti kemungkinan akan berada di daerah sini, daerah kanan dari titik puncak, yaitu dari titik 1,1 ini. 1,1. 1,1 berarti di sumbu X-nya 1 sini, Fx-nya 1 berarti di sini. Ini. Oke, bertemu di sini. Oke, ini adalah titik 1,1. Untuk titik 2,2 berarti bertemu ini 2 ke atas, di sumbu X ini ke atas, dan sumbu F-nya ke kanan, berarti bertemu di titik ini. Oke. Ini adalah titik dari 2,2. Untuk titik 3,3 dari sumbu X ke Fx ini bertemu di sini. Oke, ini. Ke atas 3, kemudian dari ini ke kanan 3, bertemu di sini. Oke. Kemudian kita tarik garis. Dari setiap titik ini kita tarik garis lurus. Set. Begini. Set. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke titik-titik yang berada di kiri titik puncak ini. Yaitu berada di kiri titik puncak. Titik puncaknya kan ini. 0,0 titik puncaknya. Nah, ini titik yang berada di kiri titik puncak. Nah, kita cari yaitu dari negatif 1,1. Ini bertemu dari negatif 1 ke 1. Oke, bertemu di sini. Ini bertemu di sini. Oke. Kita namakan titik negatif 1,1.
Terus kemudian untuk negatif 2,2 bertemu di sini. Oke, kita namakan titik negatif 2,2. Ini untuk yang negatif 3 dan 3 bertemu di sini. Oke. Nah, kita tinggal tarik garis lurus seperti tadi. Thread gitu. Oke. Ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak x ini. Ini adalah grafiknya seperti ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan dicatat. Oke. Kalau ada pertanyaan disimpan terlebih dahulu, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini, seperti tadi, ada soal, kemudian kita sediakan dulu ini bidang kartesiusnya. Nah, seperti tadi, yaitu yang pertama, langkah pertama kita harus membuat yang ada di dalam mutlak ini harus sama dengan 0. Kita harus jadikan sama dengan 0 ini. Sehingga 3 min X ini sama dengan 0. Ya kan, harus sama dengan 0. Maka nilai X-nya ini berapa? Ini kan X-nya tinggal pindah ruas ke kanan. Atau 3 pindah ke ruas kiri. Sehingga min X sama dengan min 3. Sehingga hasilnya X sama dengan 3. Ini oke. Jelas kita peroleh X-nya sama dengan 3. Ini adalah X0. X0-nya nanti yang akan menjadi titik puncak, yaitu 3. Nanti 3, berapa? Kemungkinan 3,0 karena kita sudah mengharuskan fx-nya sama dengan 0 begitu. Nah, kita buat tabel. Tadi langkah yang kedua, kita buat tabel x, fx, dan titik koordinat x, fx. Kita masukkan nilai x0-nya, yaitu di tengah-tengah sini. Oke, kita masukkan 3. Oke. Kemudian kita urut ke kanan dulu. Jadi 4, 5, 6. Kemudian ke kiri berarti 2, 1, 0. Nah, kemudian kita yang ketiga, langkah ketiga kita cari nilai fx-nya. Yaitu dari titik puncak. Ya, kita nyarinya dari sini dulu. Yaitu x sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Yaitu persamaannya fx sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi x. Ini. Nah, X-nya kita ganti dengan 3, sehingga F3 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 3. Ini sama dengan nilai mutlak dari 0. Nah, kita tahu nilai mutlak dari 0 adalah 0. Oke, jadi kita masukkan di bawah titik X0 tadi. Nah, kita peroleh ini 0. Kemudian kita cari yang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan dari titik puncak. Oke, nih. X untuk X sama dengan 4, maka F4 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 4. Ini sama dengan nilai mutlak dari negatif 1, sama dengan 1. Kita masukkan, oke. Kemudian, untuk X sama dengan 5, maka masuk ke persamaan F5 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 5. Sama dengan nilai mutlak dari negatif 2, sama dengan 2. Kita tulis 2, oke. Kemudian untuk X sama dengan 6, kita masukkan persamaan F6 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 6. Sama dengan nilai mutlak dari negatif 3, sama dengan 3. Kita taruh di sini 3. Oke, untuk yang ke kiri sekarang. Yang di kiri titik puncak. Nah, oke, untuk X sama dengan 2. F2 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 2. Kita gantikan semua X-nya dengan 2. Nah, sehingga menjadi nilai mutlak dari 1 adalah 1. Kita tulis di bawah angka 2 ini 1. Oke. Kemudian untuk yang X sama dengan 1, kita masuk ke persamaan F1 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Kita tulis 2 di bawah angka 1. Kemudian, yang terakhir untuk X sama dengan 0. Maka F0 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 0. Jelas sama dengan nilai mutlak 3. Sehingga nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kita tulis di bawah 0 ini adalah 3. Nah, terakhir kita tentukan, kemudian untuk yang langkah ketiga, kita menentukan nilai, bukan nilai, titik koordinat dari masing-masingnya. Ini sudah kita peroleh ini. Itu dari sini urut. Berarti titiknya X dulu, baru Fx.
berarti 0,3. Kemudian 1,2, 2,1, 3,0, kemudian 4,1, kemudian 5,2, dan yang terakhir, titik terakhir ini adalah 6,3. Setelah itu langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu kita meletakkan setiap titik yang sudah kita peroleh ini ke bidang Cartesius yang sudah kita buat. Nah, yang pertama, yang pasti yaitu titik puncak terlebih dahulu kita gambarkan terlebih dahulu, yaitu 3,0. 3,0 berada di mana? Di sini. Oke, untuk X-nya 3. Dan untuk Y-nya, untuk sumbu fx-nya adalah 0. Maka 0,3 titiknya ada di sini. Oke. Kemudian untuk yang titik sebelah kanan berarti kemungkinan ada di sini. Kanan dari titik puncak. Ini berarti 4,1. 4,1 ada di 4 dan 1. Oke, ketemu di sini. Kita namakan titik 4,1. Kemudian untuk titik 5,2. 5,2 bertemu di sini. Oke, kita namakan titik 5,2. Kemudian yang 6 ke atas, 3 satuan. Kemudian yang fx ke kanan, 6 satuan. Ini bertemu di sini. Oke, jelas di sini kan naik 3. Ini kan bertemu 3 ke kanan dan 6 ke atas, ketemunya di sini. Jadi kita namakan titik 6,3. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik-titik yang sudah kita letakkan. Ini kita langsung tarik garis lurus straight seperti ini, oke. Kemudian kita gambar untuk yang berada di kiri titik puncak. Titik-titiknya kita letakkan, yaitu 2, 1. Oke, 2,1. Oke, mohon maaf. 2,1 kita peroleh di sini. Kita namakan. Nah, kemudian untuk yang titik 1,2 di sini. Nah, kemudian untuk yang 0,3. Oke, kita namakan 0,3. Kita tarik garis lurus. Set. Oke. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi x. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dan seterusnya ini. Titik-titik ini adalah dan seterusnya. Ini mewakili yang ada di kiri ini. Jadi, ini ada seterusnya. Berarti dari -1, -2, -3, dan seterusnya untuk X-nya ini. Ini dan seterusnya ke kanan ini. Ditandai dengan anak panah ini ya. Jangan lupa dikasih anak panah. Tandanya kalau anak panah berarti ini adalah sebuah garis. Oke, ini adalah sebuah sinar garis. Oke, lanjut. Untuk yang contoh ketiga, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari 2x dikurangi 2. Ini. Yang pertama, yaitu kita tadi gimana? Oke, benar. Kita misalkan yang ada di dalam nilai mutlak ini adalah sama dengan 0. Berarti 2x sama dikurangi 2 sama dengan 0 ini. Nah, kemudian kita pindah ruas 2-nya. Seperti ini. Oke, 2x sama dengan 2. Sehingga x-nya berapa? 1. Oke, benar. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita membuat tabel. Tabel, oke. Tabel x, fx, dan x, fx. Kemudian kita letakkan titik x0 ini. Ini adalah titik x0. Ini, ingat, awal ini adalah titik x0. Berarti berada di tengah sini. Oke, titik x0 adalah 1. Kita letakkan. Oke, 1. Nah, kemudian kita urut ke kanan dan ke kiri. Ke kanan berarti urut setelah 1, 2, 3, 4. Oke, ke kiri 0, -1, dan -2. Oke, kenapa kita urut? Agar kita lebih mudah dalam menggambar grafiknya. Oke, kemudian langkah yang ketiga kita mencari fx dan titik koordinat x, fx-nya. Nih.
Bagaimana caranya? Ini tadi titik puncaknya kita ketahui X sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan Fx sama dengan nilai mutlak 2X min 2. Nah, sehingga menjadi X-nya kita gantikan dengan 1. F1 sama dengan nilai mutlak dari 2 dikali 1 dikurangi 2. Sama dengan nilai mutlak dari 2 dikurangi 2. Kan 2 dikali 1, 2 dikurangi 2. Sama dengan 0. Ini nilai mutlak dari 0. Sama dengan 0. Kita masukkan 0 di bawah angka 1. Sini. Oke, 0. Nah, sudah kita peroleh titik puncaknya yaitu 1,0 di sini tadi. Nah, kita cari untuk yang titik-titik berada di kanan. Kanan titik puncak, yaitu untuk X sama dengan 2. Kita masukkan persamaan F2 sama dengan nilai mutlak 2 dikali 2 sama dikurangi 2. Sama dengan nilai mutlak dari 4 dikurangi 2. Sama dengan nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Kita tulis 2 berada di bawah angka 2 sini. Kemudian untuk yang X sama dengan 3. Bagaimana? Kita masukkan F3 sama dengan nilai mutlak 2 dikali 3 dikurangi 2. Sehingga diperoleh sama dengan nilai mutlak dari 6 dikurangi 2 adalah nilai mutlak dari 4 sama dengan 4. Berarti 4 kita tulis di bawah angka 3. Untuk X sama dengan 4. Berarti F4 sama dengan nilai mutlak dari 2 dikali 4 dikurangi 2. Ini berarti 8 dikurangi 2, nilai mutlak dari 8 dikurangi 2 adalah nilai mutlak 6. Nilai mutlak 6 ini sama dengan 6. Kita ingat lagi untuk konsep nilai mutlak ya. Ini kita taruh angka 6 di bawah angka 4. Kemudian yang titik-titik yang berada di untuk cara cepatnya, titik-titik berada di kiri, jika yang atas ini urut bertambah satu-satu, yaitu bertambah 1 ke sini bertambah 1, terus kemudian ke kiri bertambah 1, maka setelah titik puncak ini, titik tengah ini, jika ke kanannya adalah 2, 4, 6, maka ke kirinya urut 2, 4, 6 juga. Dari sini 2, 4, 6. Kalau yang berada di kanan ini 1, 2, 3, maka yang di sini juga 1, 2, 3. Dengan syarat tadi X-nya harus bertambah 1 atau selisihnya adalah 1 dari setiap kotak sini. Ini selisihnya 1, selisih 1, selisih 1, begitu kan. Oke, diingat-ingat ini untuk cara cepatnya. Nih. Jadi simetris begitu. Kemudian, nih, kalau untuk pembuktiannya. Ya kan, benar berarti? Untuk cara cepatnya tadi bisa diingat-ingat dan dicatat ya. Kemudian kita tuliskan untuk titik koordinatnya. Ini. Ingat-ingat tadi X-nya di depan dan Fx di belakang ini. Kita peroleh ini titik-titiknya. Setelah itu kita masukkan atau kita letakkan pada bidang kartesius ini. Yaitu dari titik puncaknya 1,0. Di mana 1,0 di sumbu X-nya 1, Fx-nya 0. Berarti di sini. Oke, kita namakan titik 0,1. 1,0 ini yang benar. Oke, salah. Mohon maaf, sebentar. Ini adalah 1,0. Oke, 1,0 ya. Oke, yang kedua yaitu titik 2,2. Sini 2,2. Yang di sini 3,4. Oke. Ini 3,4, guys. Tiga 3,4. 3,4 ya. Oke. Kemudian 4,6. Di sini. Kita tarik garis lurus, thread. Oke. Kemudian yang berada di kiri titik puncak. Ini adalah titik 0,2 di sini. Kita namakan 0,2. Kemudian titik 2, bukan 2, negatif 1,4. Negatif 1,4 di sini. Negatif 1,4. Oke.
Kemudian negatif 2,6. Di sini negatif 2,6. Kita tarik garis lurus, straight. Oke, inilah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak 2x dikurangi 2. Ini gambarnya seperti ini. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan penulisan. Ini bisa dicatat yang tadi 1,0, yang di sini 3,4. Oke, sampai di sini paham? Oke, semoga paham, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kesimpulannya, tadi diingat-ingat langkah-langkah menggambar grafik, yaitu yang pertama menentukan nilai x0 dengan nilai mutlaknya ada di dalamnya ini sama dengan 0, kemudian membuat tabel, kemudian menghitung fx hingga diperoleh titik koordinat x, fx, kemudian kita tinggal meletakkan pada bidang kartesius dan menggambar grafiknya. Nah, sampai di sini, adakah yang ingin bertanya atau adakah bagian yang masih dibingungkan? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk menemani kalian dalam belajar, Bapak sudah menyiapkan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan. Oke? Nah, ini tugasnya, silahkan dicatat dan dikerjakan pada buku tugas. Hasilnya dikumpulkan pada kantong tugas sesuai batas waktu yang ditentukan. Semangat! Semoga dengan tugas ini, kalian menjadi lebih paham dan lebih mahir dalam menggambar grafik fungsi persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam matematika.